Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Vita Purwaningtyas, Sri Ayu Rosida, dan Fitratul Istiqomah. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang aliran idealisme yang mana untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak dosen Anggoro Putranto. Penjelasan materi aliran idealisme filsafat dalam pendidikan IPS meliputi 1. Pengertian filsafat idealisme dan pendapat beberapa tokoh. 2. Jenis-jenis idealisme. 3. Kelebihan dan kekurangan filsafat idealisme. 4. Implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Dan 5. Peran filsafat idealisme dalam pendidikan. Pengertian filsafat idealisme. Filsafat merupakan sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Filsafat adalah cinta dan kebenaran yang sering diartikan sebagai pandangan hidup. Berfilsafat merupakan kegiatan berpikir yang disertai dengan analisis menemukan kebenaran. Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Filsafat idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa akal dan nilai spiritual merupakan yang fundamental berada di dunia ini, dan ide merupakan primer dan materi itu adalah sekunder. Idealisme berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah sebuah ide. Idealisme kebalikannya dari materialisme. Ada berbagai pendapat tokoh mengenai filsafat idealisme. Yang pertama yaitu tokoh Plato pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi. Plato merupakan tokoh yang pertama kali dalam filsafat idealisme. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu objektif dan ide tidak terlepas dari subjek berpikir. Ide diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Menurutnya, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tokoh kedua yaitu Fichte. Fichte merupakan filsuf dari Jerman. Menurutnya, pemikiran manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya, yang mana manusia berusaha menghadapinya, maka bisa berjalan proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti pemikirannya. Tokoh ketiga yaitu Schelling, tahun 1775 sampai 1854. Dalam pemikirannya tampak pada teorinya tentang mutlak mengenai alam. Pada diri yang mutlak adalah suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Hegel merupakan filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika adalah suatu hal yang dipertimbangkan lalu didamaikan, yang biasa dikenal dengan tesis atau pengiyaan, antitesis atau pengingkaran, dan sintesis atau kesatuan kontradiksi. Tokoh kelima yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1808. Pendapatnya adalah pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua dari pengalaman, objek luar yang ditangkap oleh indera, tetapi rasio pengorganisasian bahan diperoleh dari pengalaman. Tokoh keenam, Al-Ghazali. Beliau adalah penganut paham idealisme, termasuk kelompok sofistik yang banyak menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Jenis-jenis idealisme. 1. Idealisme subjektif atau immaterialisme. Idealisme subjektif bisa disebut dengan mentalisme
atau fenomenalisme. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. 2. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Bisa dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. 3. Idealisme personal atau personalisme. Sebagai suatu kelompok pengikut aliran idealisme personal menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada etika dan lebih sedikit kepada logika daripada pengikut idealisme mutlak. Kelebihan dan kekurangan filsafat idealisme. Kelebihannya adalah meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Kekurangannya, anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Filsafat pendidikan idealisme dapat ditinjau dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi sebagai cabang yang merubah atas teori umum mengenai semua hal, epistemologi yang membahas tentang pengetahuan, serta aksiologi yang membahas tentang nilai. 1. Ontologi dari filsafat idealisme menyatakan bahwa kenyataannya dan kebenaran itu pada hakikatnya merupakan ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Poin 2 yaitu aspek epistemologi dari idealisme adalah pengetahuan hendaknya kehidupan ideal dan spiritual yang menuntut kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Aspek ketiga yaitu aspek aksiologi pada idealisme menempatkan nilai pada catatan yang bersifat tetap dan idealistik. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pandangan umum filsafat idealisme yang berangkat dari hal-hal yang bersifat ideal dan spiritual sangat menentukan cara pandang dan pemikiran terhadap berbagai hal dalam pendidikan, yaitu dari segi tujuan, materi pendidikan, peserta didik, dan hakikat pendidikan secara keseluruhan. Nah, pada bagian ini dikemukakan bahwa idealisme adalah suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa dunia ide dan gagasan merupakan hakikat dari realitas. Realitas sesungguhnya tidak terdapat pada objek materi, tetapi terdapat dalam alam pikiran ide. Meskipun idealisme menganggap bahwa yang hakikat adalah ide, ia tetap mengakui adanya materi. Namun menurutnya yang utama adalah dunia ide, karena ide terlebih dahulu ada sebelum materi. Aliran filsafat ini kemudian berimplikasi dalam sebuah bidang pendidikan. Bangunan filsafat tersebut membentuk sebuah pemahaman bahwa pendidikan dikonstruksi berdasarkan ide-ide yang bersifat abstrak yang lebih mengedepankan akal, pikiran, dan moral. Peran filsafat idealisme dalam pendidikan. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan, kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi. Secara kelembagaan konstitusional, pendidikan akan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filsafat dan pemikiran pendidikan. Aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai karena efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Dalam pendidikan, aliran idealisme merupakan aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Hal tersebut bisa kita lihat pada metode dan kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek
memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Pada taraf inilah pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam diri anak didik, baik secara rasional dan nyata. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang aliran idealisme. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.